yang mereka lihat sepengetahuan mereka bukan Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Berdasarkan itu bagaimana? Betul? Iya. Karena kalau itu Tuhan Iya. Yesus senang malahan, betul? Oh, betul. Ya. Iya, Jadi kesimpulannya dari itu apa? Mereka takut karena mereka enggak. nggak tahu itu Tuhan Yesus. Iya. Masuk akal Nah, sekali. sekarang karena dan kenapa mereka bilang spirit dan spirit bahasa Indonesia dalam hal ini hantu ya? Oh, Kenapa bilang hantu. spirit? Oke. Jadi boleh kita kan bisa kita tahu bahwa mereka tahu itu bukan Tuhan Yesus. Artinya, coba Alin coba. Artinya apa Alin? Mereka tidak memiliki buah roh. No, Alin sejauh itu bukan main. Oh man, artinya ini benar-benar keluar jalur kali ini. Artinya Aduh. mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hantu. Bagaimana? Oh, jadi mereka Dan bagaimana? Nika gimana? Boleh nggak? Boleh. Iya, Kak. Iya. Oh, yes. Justru kita yang belum dapat, Kak. Stan, makanya Stan, tanya-tanya jangan kasih tenggelam orang tadi, oke? Iya, betul. Okay. Betul. Jadi kalau mereka tahu Tuhan Yesus hantu, takut nggak? Enggak. Itu dia. Kalau Dan tuh mereka Tuhan Yesus jadi hantu gini malah ya. nggak takut, Uncle. Makanya nggak takut, itu yang dibilang tadi. Itu yang dibilang tadi, oke? Jadi kuncinya gini. Pertamanya adalah mereka takut karena itu bukan, mereka nggak tahu itu Tuhan Yesus. Tapi mereka bilang itu hantu. Artinya mereka nggak tahu itu Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan Yesus mereka tahu dan bukan itulah yang mereka tahu dan itu adalah hantu, artinya mereka tahu Tuhan Yesus bukan hantu. Oh iya. Oh iya. Iya. Iya, betul. Gimana? Bisa? Itu harus dianalisa itu. Bagaimana? Iya. Karena mereka bisa mendefinisikan hantu. Well, itu kan, Kak? Definisi hantu mereka ialah berdasarkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus lah si bukan hantu itu. Bagaimana? Iya, betul. Jadi mereka nggak bisa bilang hantu itu seperti apa, tapi mereka tahu hantu itu bukan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bagaimana? Iya. Okay? Itu harus direnungkan itu. Okay? Tapi kenapa tadi Kak Tuhan Yesus bilang kenapa kamu takut? Sebelumnya premisnya kan mereka kalau takut berarti mereka tidak tahu itu atau kenal itu Tuhan Yesus. Betul. Artinya waktu Tuhan Yesus kasih tunjuk dirinya bukan hantu, tapi mereka lihat itu sebagai hantu, artinya itu bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bukan hantu. Tuhan Yesus bilang jangan takut, karena yang kamu lihat, yang kamu pikir hantu, dan itu bukan saya, itu saya, dan memang itu bukan hantu. Bagaimana? Oh iya. Artinya kamu jangan takut karena kamu salah ngerti apa yang kamu lihat. Artinya jangan takut, artinya apa? Jangan salah ngerti dong apa yang kamu lihat. Itu artinya jangan takut. Bisa? Bisa. Artinya kalau saya salah ngerti siapa yang saya lihat, penuh dengan ketakutan. Artinya kalau saya nggak ada knowledge about the only true God, perlu takut saya. Mana? Itu dia, betul. Wow. Artinya kalau kamu know not whom you worship, kamu worship yang kamu takuti, tapi bukan dalam bentuk fear God takutnya. Bagaimana? Iya. Ini sih kalau digali meluas kita, jangan cuma numpang lewat. Bagaimana? Betul. Oke, coba lanjut lagi. Oke.
Ada kayak ini. Aku tadi cuma lucu aja bisa sampai ke Wahyu 17 deh. Nah, itu kan cuma selingan supaya Iya benar-benar Tapi intermezzo intinya- ya Kak Stan. intermezzo. Intinya kalau kita tidak kenal kayak Randy bilang tadi siapa Tuhan kita, patut takut lah. Dad, Iya kan? ya aku lihat Kak Stanley itu gini, menerapkan yang Dedi bilang waktu kemarin. Kita tuh harus bisa buat jembatan ke cerita lain. Jadi ini Kak Stanley lagi terapkan, Dad. Masalahnya orang udah mau tenggelam gini. Tapi mantap Kak Stan, mantap. Itu aku dapat poin itu kok Kak Stan. Tapi itu sama dengan night adalah I. Maksudnya night adalah huruf E. Night adalah huruf E. Night. Night apa bahasa Inggris? Night Malam. bahasa Indonesia apa? Oke. Adalah apa? Nelem. Is. Lalu huruf E. Malamise. Malamise. Malamis. Itu gak terlalu lama di air Kak, masalahnya tadi. terlalu dalam di air, jadi begitulah. Nento berenang lagi tadi. Iya. Yang lain nggak ngerti kalian apa artinya malamise, tolong Akang. Malamise itu kelelep ya Kak? Kelelep. Ya. Ngelam. Bahasa Minum air. Manado. Iya, akhirnya minum air. Stanley mentang-mentang backgroundnya air tuh di belakangnya. Astaga. Oke, Alin, lanjut. Oke Bagi deh. Alin. Nah, kita mau lanjut di ayat selanjutnya, di ayat 39. Nah, waktu itu kan Tuhan Yesus bilang tuh sebelumnya, kenapa kamu ketakutan? Dan ketakutan ini tadi sudah ditambahkan Kak Randy bahwa ketakutan dalam artian bahwa kamu jangan salah mengerti gitu. Karena sebenarnya kamu itu tahu bahwa definisi aku itu kamu kenal itu. Tunggu, Alin. Kamu jangan takut karena definisi aku itu kamu kenal. Itu nggak benar, Alin. Nggak benar. Benar nggak? Iya, Kak, sorry. Alin, oke, coba. Oke, ulang. Diputar, coba itu. Oke. Nah, jadi kan tadi Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu ketakutan, gitu kan? Dan tadi sudah dibilang bahwa ketakutan itu jangan salah mengerti. Kenapa dibilang salah mengerti? Jangan salah mengerti karena untuk kamu bilang itu roh yang kamu lihat berjalan di atas air atau hantu, dan itu hantu karena kalau dibilang hantu itu hantu, kamu itu kenal aku itu karena kamu selalu bersama-sama aku. Jadi untuk mau bilang kau itu hantu, artinya kamu kenal aku. Tapi kamu salah mengerti. Sejauh ini Amalin punya penjelasan gimana? Aduh. Saya tahu, tapi cara jelasinnya, Alin, aduh. Ya, aku belum bisa. Oke. Gini deh. Oke, coba. Nah, saya tahu Alin, usahanya A for effort, oke. Tapi sorry kalau enggak kena, kan kita mau perbaiki, oke, Alin? Oke. Gady, coba Gady. Kita mau kalian mulus di sini. Kalau Alin aja yang kan ini belum mulus, apalagi yang lain cuma Coba ya, dengar. Den. Jangan-jangan aku nggak mulus juga. Jadi yang aku dapat tadi, kalau misalnya dibilang jangan takut, kan murid-murid lihat toh. Terus dia takut, mereka takut. Nah, waktu dibilang mereka takut ini, karena mereka nggak ngerti. Jadi yang pengertian mereka itu jangan itu dulu. Jangan bilang ngerti. Kalau lihat nggak takut, jangan bilang ngerti. Mereka enggak tahu siapa yang mereka lihat, makanya mereka takut. Mereka nggak kenal apa yang mereka lihat. Itu itu dia. Jangan bilang nggak ngerti. Itu langkah berikut itu. Baik. Ya, mereka nggak tahu apa yang mereka lihat, sehingga ketika mereka nggak tahu apa yang siapa. Jangan bilang nggak tahu. Mereka tahu.
Karena pengetahuan Kenal. mereka yang mereka tahu adalah hantu. Oh, mereka nggak Makanya saya tahu. bilang kenal, jangan tahu, Kenal. kenal. Oh, kenal. Oke. Jadi mereka ini nggak kenal siapa yang mereka lihat karena mereka pengertiannya itu hantu. Makanya Tuhan bilang Dari mana Gedi tahu mereka nggak kenal? karena Tuhan bilang jangan takut. Kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena pengertian mereka salah akan yang mereka kenal. Bukan. Aduh, Karena mereka takut, Gedi. muter-muter. Masa mereka nggak takut kalau Tuhan bilang jangan takut, Gedi? Oh iya benar-benar. Iya. Jadi dari mana Gedi tahu mereka nggak kenal yang mereka lihat? Mereka nggak kenal yang mereka lihat karena mereka takut. Itu aja jawabannya, Gedi. Oke. Nah, sekarang saya tanya, dari mana Gedi tahu mereka takut? Mereka nggak bilang kok mereka takut. Titin jawab deh, karena mereka bilang tidak takut. Jangan takut, Tuhan bilang. Nah, loh, Gedi laporannya gado-gado. Mereka Tuhan Yesus harus cuma karena Tuhan Yesus bilang jangan takut, itu aja. Itu dia. Memang kalau pasang badan dingin-dingin ujung kuku Nodet. Oh, padding ujung kaki lagi. Iya. Oke, Kalau di nah, belakang, sekarang. kalau yang ngomentarin tuh kayak mulus gitu. Si kuncinya gini, Gedi. Saya nggak pernah tahu betapa groginya saya kalau saya nggak ditanyain, bener nggak? Iya. Iya. Walaupun udah belajar lama banget tetap grogi no. Lalu gini, ini yang bahayanya gini. Kasiannya si Cece Gemetar. Iya, kamu nggak pernah kasihan karena nggak pernah jawab, betul? Iya. Jadi, oke, lanjut Gini. Oke. Jadi mereka takut karena terus bilang takut, karena mereka nggak kenal. Artinya nggak kenal sama yang takut. Pertanyaan saya, apakah mereka takut kepada guru mereka, Tuhan Yesus? Enggak. Enggak. Enggak ya? Oke. Iya. Artinya? Artinya mereka Tahu. karena mereka takut, mereka tahu itu bukan Tuhan Yesus. Oke, jangan bilang tahu. Artinya mereka nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Oh. Gimana? Iya. Iya. Artinya mereka nggak tahu karena mereka nggak takut kepada Tuhan Yesus yang mereka kenal. Artinya yang mereka nggak kenal udah pasti bukan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mereka kenal. Bagaimana? Boleh? Iya. Sih, kita mau kalian kalau jelasin itu akhirnya orang yang dengar kayak, man, oke, mantap. Nah, itu dia. Bagaimana? Dan walaupun diputar-putar nggak bingung ya. Maksudnya mantap. Jangan kayaknya setelah kamu jelasin tambah puyeng saya. Aduh, jangan gitu dong. Iya, Pak. Lagi terlalu luas samudranya. Betul. Ya. Baru Nanti sudah bingung. Nanti Ibu Rian kalau mau belajar Wahyu 17 kontak Sen ya, oke? Aduh. Boleh dong, Pak Sen. Boleh no. Oke. Jadi gitu ya. Jadi Gedi tunggu ya. Kalau nggak usah restoran lah. Kalau ke tempat makan di mana saja, enak nggak? Kalau hidangan makanannya enak dan nggak ada gigit batu di situ, sedap nggak? Sedap, no? Itu caranya kalau mau jelasin gimana? Oh iya, jangan yang denger juga bikin apa tadi ya yang aku ngomong. Jangan main lempar aja nih, atur sendiri. Dia punya nasi di lantai, dia punya sayur di tembok, taruh sendiri. Aduh, bagaimana? Tuh kan? Terstruktur. Iya, sudah rapi sekali, mantap. Lalu makannya enak lagi, kenyang dan nggak sakit perut dan semua itu namanya sedap. Apalagi firman Tuhan. Tuh. Jadi harus dipikirkan sebaik mungkin. Jangan nggak tahu mau bilang apa, lalu dipaksa bilang apa, udah pasti nggak sedap dengarnya, benar nggak?
Itu Iya. Mhm. Lebih baik jangan bilang daripada waktu bilang malahan nyesel, betul nggak? Betul. Duh, temperance banget ya untuk bawakan Kelas hal-hal berat. begini. Mhm. Nah, kita lanjut ya. Jadi mereka karena yang dilihat nggak kenal, mereka takut, dan buktinya bahwa mereka nggak takut kepada Tuhan Yesus yang mereka kenal. Artinya mereka nggak kenal apa yang mereka lihat. Nah, bukan hanya tidak kenal, mereka tahu Tuhan Yesus. Dua kata. Yang mereka kenal, mereka bukan hantu. bukan hantu. Bagus, bukan hantu. Kalau kalian ikuti temperance sekali, bisa lah paling kurang. Nggak boleh. Mereka tahu Tuhan Yesus yang mereka kenal bukan hantu. Jadi itu memperkuat kenapa mereka takut, karena mereka tahu Tuhan Yesus bukan hantu. Buktinya mereka takut karena mereka tahu Tuhan Yesus bukan hantu, buktinya yang mereka lihat Tuhan Yesus hantu yang mereka tahu Tuhan Yesus bukan. Betul? Itu sebabnya mereka takut. Dari mana kita tahu semua ini kita bilang benar gini? Dari mana kita tahu kesimpulan ini benar? Karena benar itu satu kata. Aku bisa. jadi kita Percaya. Coba amalin. Karena Tuhan Yesus bilang jangan takut. Nope, Alin, nope. Alin. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang jangan takut. Ini saya. Oh. Jangan lupa ini sayanya, Alin. Oh iya. Ngapain bilang jangan takut kalau saya tetap nggak kenal kamu, bagaimana, Alin? Itu dia ya. Harus bilang ini saya dong. Itulah jawabannya, benar nggak? Karena setengah kayak nggak keluar. Apa gunanya bilang takut kalau saya tetap nggak tahu siapa kamu, benar nggak? Bukankah karena nggak tahu itu yang takut, lalu disuruh bilang takut, jangan takut, tapi yang bikin takut saya tetap nggak kenal. Nggak tahu, iya, nggak solve itu. Iya betul. Alin, jadi boleh nggak Alin punya jawaban tadi jangan takut aja? Nggak boleh. Nggak bisa, harus ini saya. Atau kalau nggak mau bilang nggak usah takut apa? Jangan bilang nggak usah takut. Tapi jadinya nggak takut apa? Bilang aja ini saya. That's right. Iya. Itu aja. Benar. Iya. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang dua-duanya? Jangan takut, ini saya. Oke, nomor 1. Ini saya. Oke. Kalau cuma bilang ini saya aja, bohong kali. Kalau bilang jangan takut, dari mana saya nggak takut? Saya nggak kenal kamu. Tapi kalau bilang jangan takut, kenapa jangan takut? Ini saya. Oh oke, jangan takut. Bagaimana? Jadi jangan takutnya itu karena sikap mereka pada awal merespon sikap mereka yang takut ya, Dad? Ya, jangan takut artinya jangan takut. Tapi sekarang jawaban saya, kenapa nggak perlu takut? Soalnya kan yang bikin takut saya nggak tahu kamu siapa. Lalu dijawab, ini saya. Karena ini saya, itu sebabnya saya bilang jangan takut. Bisa nggak bilang gini, jangan takut, ini bukan gurumu. Oh takut mereka. Takut. Artinya kalau kita kenal Tuhan Yesus perlu takut nggak? Enggak. Betul. Oke, kalau sejauh ini kalian bagaimana? Iya. Kak, ini jangan takut ini menguatkan ini saya itu gitu kan. Kan dia bilang ini saya dikuatkan dengan jangan takut gitu. Itu menguatkan nih. Jadi ini saya itu yang sebabnya jangan takut. Kalau cuma bilang jangan takut nggak cukup.
tapi dikuatkan oleh ini saya, betul? Oh, Oke? iya. Iya. Jadi jangan takut, ini saya, oke? Nah, Alin Jo, Ya, nanti Kak. kita ngomong kita lagi, Alin Jo, oke? Oke. Jadi apakah semua mengerti sejauh ini? Yang penjelasannya kenapa Ngerti ya, dibilang Mama. jangan takut. Ngerti, Alin. Oke. Nah, kita melihat sekarang di ayat selanjutnya ya, di ayat 39. Nah, ini ayat ini mau jelaskan kenapa dibilang jangan takut. Bagus. Tuhan Yesus mau Lin, uraikan 39 apa, Lin? yang Lukas tadi, Kak. Oh, Lukas Lukas. 24. Di situ Tuhan Yesus bilang gini, lihat tangan dan kakiku. Ini aku tadi kan, ini aku. Artinya aku bukan hantu kan tadi dibilang. Nah, lalu dia bilang, jama aku. Terus dia lanjut lagi, roh itu atau hantu itu tidak memiliki tulang dan tidak Alin. memiliki daging. Oke, mantap. Sekarang kita kembali ke laut, danau, oke? Oke. Artinya yang jalan di atas air apa, Alin? Apa, bukan siapa? Apa? Ini kan ujian tadi kan, apa dan siapa? Ya dah. Iya. Iya, yang belum dapat itu. Tadi kan ini versinya murid-murid ya, Kak? No. Yang jalan di atas. Ini kenyataan. Kan saya bilang artinya arti daripada artinya adalah sebenarnya yang benar. Artinya yang jalan di atas air adalah yang memiliki tulang dan daging. 100% Alin, mantap sekali. Konteks kan? Itu dia. Iya. Mantap. Oke. Artinya, oke. Nah, sekarang. Tapi nampaknya, Alin, murid-murid, salah ya Kak, dari murid-murid. Tapi nampaknya murid-murid melihat bahwa murid-murid melihat bahwa yang di atas air itu tidak memiliki tulang dan daging. Oke, bagus. Walaupun kita rubah, bagus Alin, bagus itu. Bagus, konteksnya bagus sekali. Kita merubah sedikit ya, dan rubah sedikit. Kasih tambah bumbu makanannya, itu dia. Walaupun makannya sudah, tapi tambah bumbu. Tapi, walaupun, jadi yang jalan di atas air, daging dan tulang. Walaupun murid-murid nggak bisa lihat unsur daging dan bentuk yang ditentukan tulang yang mereka lihat itu. Tulang bikin apa? Tulang itu membuat bentuk kan. Kalau daging ya dia punya kulit semua itu. Jadi murid-murid nggak bisa lihat unsur tulang dan dagingnya karena Alin mereka. Karena mereka tidak melihat itu ya, mereka tidak melihat unsur daging dan tulangnya karena mereka salah mengerti. Nah, bukan salah, karena mereka bilang hantu. Iya ya. Betul nggak? Iya betul. Itu dia. Artinya mereka nggak bisa bedakan yang ada tulang dan daging, kulit, dengan yang nggak ada. Bagaimana? Bisa? Mereka nggak bisa. Jadi waktu bilang nggak bisa bedakan itu artinya apa? Bagaimana cara membenarkan bahwa mereka nggak bisa bedakan tulang daging dengan nggak tulang daging? Bagaimana cara Harus konfirmasi? disentuh, Kak. Satu-satunya harus
Iya, Stan, jamak. ini di air sana, Stan. Iya, iya. Ini bukan di ruangan Kalau atas. ada Oh iya. kalau ada daging dan tulang tenggelam. Oh, Bukan Nika, bukan. ini Kak, harus ada dia punya likeness, bentuk. Sehingga Bukan, dia bukan. ada Jalan struktur. ke saya. No. Cara bilang bahwa yang saya bilang itu benar. Mereka nggak bisa bedakan yang tulang dan daging dengan yang bukan tulang dan daging. Cara mereka. Inilah supaya jangan lama ya. Ini dari mana saya tahu itu? Karena yang jalan tulang dan daging, tapi mereka bilang hantu. Artinya mereka nggak bisa bedakan tulang dan daging atau enggak, karena yang dilihat tulang daging, tapi mereka nggak lihat itu. Itu buktinya. Oh, membedakan Nah, gitu. Jadi kalau saya lihat pohon, saya bilang, mana pohonnya? Loh, itu dan apa? Benar nggak? Betul? Iya. Kalau saya lihat ada monyet datang, monyet, mana monyet? Itu tulang dan daging, mana? Itu hantu, bagaimana? Iya juga. Bisa. Betul? Nggak Kalau bisa gini, bedakan ya, Det ya. kalau gitu, oh Jesus Christ, Son of God, mana? Itu anaknya Maria. Oh, iya. Randy, berarti mereka nggak bisa lihat apa yang mereka lihat. Oh, yes, itu bahan-bahan kuis itu. Itu kawan. Absolutely. Betul? Itu guys, analisa guys, learn to analyze, okay? Learn to gas sampai habis-habisan. Okay? Learn guys. Okay? Jadi mereka nggak bisa bedakan yang ada tulang dan daging dan yang nggak ada. Dan cenderungnya mereka lihat yang tulang dan daging sebagai yang tidak. Tapi kalian bilang, kalau mereka lihat Tuhan Yesus waktu di sinagog, waktu ngomong sama orang Farisi, mereka nggak bilang hantu kok, benar nggak? Dan nggak salah kok itu, betul? Nggak salah, betul? Nggak salah. Mereka kalau orang Farisi nggak dibilang hantu. Jadi definisi tadi itu kayaknya lemah, betul? Iya, tapi yang mereka lihat itu bukan di atas air, artinya di atas air, di ombak, dan di badai, itu akan terungkap. Bukan kalau aman-aman aja. Ngerti. Iya, karena situasinya ini di atas air, itu makanya. yang kritik. Lokasi ya, Kak. Artinya, krisis akan mengungkapkan sebenarnya. Aduh. Itu baru kita lihat itu, Kak. Maksudnya secara pribadi kayaknya. Kita kalau ditenang-tenang, rasanya ada pernah masalah. Pas datang krisis, diekspos aja sedikit, kita masih kenal nggak yang kita lihat itu? Ya, kan? Itu dia. Jadi boleh katakan gini ya, kalau didamai di darat, di mana nggak ada tenang-tenang aja, kenapa? Oh, saya orang Advent. Buktinya sih setiap hari Sabat, hari ke-7 masuk gereja, bangunan. Oh, nggak ada argumentasi karena benar. Pas dalam krisis, saya nggak bisa kenal kamu orang Advent. Bagaimana? Mana unsur Adventnya? Nggak ada di dalam krisis. Wow. Bisa lihat itu? Bisa. Kalau danaunya seperti di belakang Stanley itu nominal semua. Tenang. Bukan di masa betul. Itu dia. Jadi Tuhan Yesus itu datangnya dalam daging dan tulang, nggak ada bedanya. Tapi kok mereka lihat dia sebagai yang ada tulang dan daging, sementara di luar badai mereka tahu tulang dan daging. Artinya yang saya lihat, yang saya percaya, yang saya akui sebagai muridnya, pengakuan itu bisa berubah di dalam krisis. Boleh kita? Iya. Dapat, Kak. Iya, Kak. Nah, lihat ini ya.
Mari lihat ya. Petrus percaya Tuhan Yesus. Petrus percaya Tuhan Yesus. Dan Petrus percaya Tuhan Yesus itu di Matius 16 ayat 16. Dia bilang apa? Thou art the Christ, the Son of the living God. Tuhan Yesus tanya, saya siapa? Engkau adalah Kristus, anak God yang hidup. Benar. Benar itu. Dan itu yang bilang bapaknya Tuhan Yesus di surga kan. Kita punya Bapa, our Father. Lalu gini. Tapi Petrus yang sama di dalam krisis di ayat 21, 16-21, waktu Tuhan Yesus bilang saya akan ditangkap, dibunuh 3 hari bangkit, dia bilang nggak boleh itu. Lalu Petrus yang bilang thou art the Christ, the Son of living God, Tuhan Yesus bilang kepada yang Bapa bilang ini anak saya, enyahlah engkau setan. The same Peter. Kok bisa? The same Peter, Tuhan Yesus bilang apa? Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Di chapter yang sama, enyahlah engkau setan. Boleh? Jadi waktu Tuhan Yesus, waktu Petrus bilang, waktu Tuhan Yesus bilang, jangan takut, ini saya. The Son of Living God. Betul? Iya. Ini saya, the Son of Living God. Berdasarkan Matius 16, the Son of Living God, Bapa bilang, betul, kamu Son of Living God. Betul? Jadi waktu ini saya, Son of Living God. Yes. Dan dia mau pastikan dulu, coba ngomong. Dan saya akan bikin apa yang kamu ngomong. Tentu saja dia bilang apa yang perlu ngomong. Kan? Son of Living God mau ngomong. Kan? Jadi dia bilang apa? Come. Come. Son of God bilang, come. Artinya, Son of God bilang apa? I am the Son of Living God. It is I. Lu bilang, apakah itu engkau? Kalau itu engkau, bilang kan? Lalu bilang apa? Come artinya saya. Saya, ini memang saya. Saya adalah Son of Living God. Ini saya. Dan di Matius 16, dia setuju nggak Son of Living God itu saya? Iya. Iya. Di Matius 14 apa? Datang. Artinya kata datang sama dengan apa? Thou art the Son, Christ, the Son of Living God. Dia setuju nggak? Makanya datang. Iya, paralelnya begitu ya, Kak. Iya. Lalu di Matius 16 ayat 21 dia bilang, nanti saya ke Yerusalem, ditangkap, orang-orang Farisi tangkap saya, lalu diadili, lalu dibunuh, tapi 3 hari saya panggil. Betul? Iya. Dan setelah datang dia lihat angin. Tenggelam. Dia lihat angin. Dan angin ini seakan-akan menyangkal the Son of Living God. Menyangkal kata datang. Bagaimana? Iya. Betul. Mulai tenggelam dia. Nah, lihat ya. Dia nggak tahu itu Kristus. Dia tahu itu roh. Betul? Lalu waktu Tuhan Yesus bilang, ini saya. Buktikan. Datang. Ya. Datang. The words that I speak unto you, they are spirit. Wah. Jadi kalau kamu mau tahu bahwa itu yang kamu pikir roh itu saya, kamu akan terima roh saya dengan datang. Lalu dia datang. Di saat dia datang, angin mulai menggoncang. Apakah benar-benar ini rohnya Kristus yang suruh datang?
Jadi dia nggak bisa connect bahwa yang dia pikir roh itu adalah Kristus. Bahwa yang dia pikir roh itu adalah ya Kristus yang suruh datang. Betul, dia punya pengertian roh salah. Tapi itu Kristus. Walaupun roh itu bukan Kristus, tapi yang dia bilang roh itu Kristus kan? Yang dia mengerti roh itu Kristus. Kalau kita gabung Kristus dengan itu roh karena oknum yang sama, itu rohnya Kristus yang suruh dia datang. Dan bukankah roh Bapa yang bilang, ini anak Bapa, come. Habis itu roh yang sama, roh nubuat bilang, saya akan dianiaya. Dia bilang, no. Betul? Apa artinya? Di Matius 4 ayat 1 dikatakan, Tuhan Yesus led to the wilderness by the Spirit. Yohanes 8 ayat 14 katakan, semua yang di-led by the Spirit are the sons of God. Di Roma 8 ayat 1, mereka yang led by the Spirit are no longer condemned. Walk by the Spirit, not by the flesh. Artinya, kita nggak cukup untuk percaya tuntunan Roh Kudus, lalu setelah itu berusaha dengan usaha kita sendiri. Betul? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita buka di Roma 6. Nah, saya nggak jelaskan ini sedetail ini di videonya karena saya nggak mau jadi. Saya jaga sekali jangan akhirnya panjang lebar kan. Saya mau stick to the point di video. Tapi kalau belajar gini kan sedap. Roma 6. Ayat berapa? Nah, ya. Roma 6. Oh, di sini kelihatan. Oke, Roma 6 ayat 2. Tapi ini nggak bagus sekali. Ada yang ayat lebih bagus. Itu bagus, tapi kita mau kalian lebih jelas ayatnya. Bisa saja bukan di sini di. Oke. Oh ini aja. Ada ayat yang lain kok. Oke, coba lihat. Yes, Galatia 3 kok. Oke, Galatia 3. Oke, kita baca Galatia 3 ayat 3. Ini bilang, apakah kamu sangat bodoh? Kamu mulainya di roh, lalu kamu mau sempurnakan di dalam daging. Nah, gimana? Iya. Boleh? Kamu mulai bertobat dengan roh, lalu kamu mau kasih sempurna kembali ke daging. Apakah itu Petrus di tengah perjalanan dia ganti gigi, San? Iya, betul. Iya, betul. Apakah ini Stanley punya TM31? Iya, Kak. Iya, lupa. Jadi saya mulai di roh, lalu saya mau kasih habisnya dengan flash. Ini dia. Kan? Mulai dengan spirit, lalu habis itu go in sin no more-nya usaha sendiri. Jadi gini ya, kita bisa aja prinsip itu di sini. Kita belajar roh, pas di penggodaan daging.
Aduh. Oh, kalau ini harus dengan roh, iya. Pas digoda daging. Yes. Ya. Ini Petrus. Jadi rohnya Kristus itu, yang dibilang roh itu, walaupun bukan roh, tapi Tuhan Yesus punya kemampuan untuk jalan itu adalah kuasa roh. Jadi yang membuat dia jalan roh, tapi yang jalan adalah daging dan tulang. Jadi waktu dibilang itu roh benar yang bikin jalan, tapi yang jalan bukan roh. Ibrani 3 ayat 1-3 apa? Upholdnya apa? Power, spirit. Ya. Itu roh. Nah, sekarang saya tanya, waktu mereka bilang itu roh, benar itu roh, karena nggak ada yang bisa jalan kalau bukan roh yang uphold. Betul nggak? Betul. Jadi bagaimana saya tahu dia percaya roh? Buktinya dia bilang kalau itu memang kamu yang jalan, roh yang sama bikin saya jalan juga. Betul dia jalan, karena yang bilang datang roh, come, dia jalan. Tapi dia yang mulai di spirit, dia mau usahakan taklukkan rasa takutnya dengan apa? Dengan flesh. Harus continue. Bisa? Ini tadi ya. Nah ini not even close. Kelar dia punya pelajaran kan, Alin? Not even close. Iya. Paling kurang Alin sudah mulai, betul? Mantap. Oh. Hai. Wah, Pak Sudarto kayaknya digeser besok nih Pak Sudarto ya. Iya, sama Pak Anto juga, Kak. Dan Pak Anto juga. Okay. Enggak apa-apa Randy. Iya, oke. Jadi makanya ini video, kalau kalian tahu cara belajarnya, kalian kan pause, jangan saya udah nonton videonya 2 kali. Oh boy. Pause belajar. Ya nonton sekali lewat lalu pause. Coba renungkan. Udah belajar kalian jangan cuma dengar cerita. Kalau dengar cerita menarik pas ujian nggak bisa. Renungkan, benar nggak? Kita di sini bukan untuk entertain kalian, loh, benar? I'm not a storyteller, walaupun saya mengajarnya dengan cara storytelling. Betul, Sen? Iya, asik dengarnya. Persoalannya kurang asik ambil kuisnya, itu persoalannya, Sen. Itu dia, ada yang belum bisa dalam, berarti kita punya cara serap itu kan. Harus. Baru di Itulah selalu Pak pengalaman. Sepertinya Iya. sudah bisa. Di review sudah bisa. Pas kuis. Salah lagi. Betul. Nah, jadi saya mau jawab salah satu pertanyaan. Tapi bukan 6 dan 7 ya, Yud? Yang mana, Kak, tadi ya? Pokoknya nggak mau 6 dan 7 ah. Nanti pertanyaan nomor 2 ya. 2, Uncle. Nomor 7 doang. 6, Kak. Semuanya bukan ngomong 6, akhirnya 1 Ayo, sampai 10 kalau aja. semua ngomong tuh. 2, Kak. Bukan main. Oke. Saya jawab 2 lah, oke? Yeay. Ya. Kristus adalah apa walaupun dia bukan apa. Siapa? Bukan Siapa? Terima kasih. Artinya apa dengan siapa? Beda jawabannya, Beda. benar nggak? Iya. Apakah Oke, jadi apa itu apa? Apa itu apa? Apa itu bukan orang karena Apa orang benda? Bagus, siapa? bukan jangan bilang orang, Iya. bukan Orang, Oknum. betul. Artinya siapa apa? Orang. Oknum, mantap. Paling kurang jawab itu. Sekarang tolong jawab pertanyaan, betul? Jadi make sure gitu supaya lain kali siapa ini tunggu pikir dulu. Apa itu bukan manusia, bukan orang. Artinya ini bukan, oke? Oke. Artinya yang jadi Tuhan Yesus itu apa? Tapi apa itu adalah Tuhan Yesus, betul? Iya. Betul. Jadi kalau bilang Tuhan Yesus itu apa, benar. Apanya itu benar, tapi apanya itu bukan ngomong tentang orangnya.
Tadinya Tuhan Yesus apa? Spirit. God. Tuhan Yesus adalah God. God. Nature. Karena kita ngomong nature bukan orang, nature Iya. apa? Artinya God. Tuhan Yesus apa? Kristus adalah God, walaupun dia bukan siapa. God. Bapa. Oh, jangan bilang Bapa lagi. Sorry, jangan bilang God kok enggak. Other. Bukan person. Kalian punya bahasa Indonesia, kalian punya Oh, iya, bahasa iya, iya, Indonesia iya. parah Ada. banget ya. Kalian punya bahasa Indonesia parah sekali. Indonesia siapa? Kalian punya bahasa Indonesia kurang mantap. Iya, Det, memang lemah sekali Indonesia kami. Yang tinggal di Indonesia. Coba orang bahasa Indonesia gini. Kristus adalah God walaupun dia bukan bapaknya. Astaga. Astaga, naga. Mau sampai dunia ini nggak mungkin dapat aku dong. Betul, katanya itu loh. Saya mau tanya. Are you guys Yang jawaban Indonesian? kedua, Uncle. Are you guys Indonesian? Iya. betul, Kak. Saya you tinggalnya really dari Japanese, you know? Tapi itulah kan Kak. Tadi Bukan kita Bapak. Terlalu dicampur sama ini logat-logat Jawa, Tondano, wis lali bahasa Indonesia nih. belum lagi masuk Ahli. sama sininya. Always Jadi kita. ya, oke. Untung Kak Randy Kristus sebagai- adalah God walaupun dia bukan bapaknya karena bapaknya God. Ya. Siapa? Dia God apa? Boleh? Aduh. Jadi jangan bilang ini salah ini. No. Kalian punya Indonesia yang harus dipermudah. Bagaimana? Iya, harusnya berpikir gitu Oke. ya. Oke. Sorry, Yud. Nika, only one, oke. 6, 7 nggak dapat. Katanya 2, Kak. 2. Nomor 2, bukan 2. Oh. Adalah aku udah kalau panjang yang itu dapat kan, Kak. Ya, terima kasih Pastilah. teman-teman yang lain udah mengalah demi yang belum mendapat. Sama gitu. Jadi Gary cuma itu yang satu belum dapat. lagi, Om. Oh, masih banyak dong. Tapi aku nih sekarang sudah mau mensyukuri apa yang ku dapat gitu loh, Det. Itu dia. Syukuri biar cuma sedikit. Praise and thanksgiving lah the purpose of Iya. this. Walaupun nomor 6 juga belum dapat. Jangan takut. Iya. Ibu Rasmi. Biasanya dapat sih. Kak, aku yang itu kok jadi semakin membingungkan. Adam itu apa? Waduh. Yang itu, Kak. Maratur bilang gampang itu. Maratur dapat itu. Maratur bilang kacang-kacang itu. Aku juga belum dapat. Aduh, Maratur. Aduh. Oh, jadi kuncinya gini ya. Kuncinya gini. Kata apa? Saya sudah kasih clue jawab kata apa, oke? Iya. Oke. Apa dengan siapa beda, guys. Beda. Bagaimana? Ya. Iya, Kak. Gimana gitu? Iya. Oke. Nanti kita cari lagi ya. Oke ya. Kalau gitu. Aduh, Jadi- iya. That's good. Oke. See you later. Ini quiz saya buka terus. Iya deh. Kalau Dedi tergerak gitu kan, ada gerakan gitu mau kasih awan-awan boleh. Puji Tuhan, Det. Saya rasa tergerak sekali. Dengan Merci, ini guys. ngomong, saya rasa tergerak. Seperti alamnya bergerak-gerak. Dan oleh sebab Gedi membuat saya rasa tergerak, saya mau make sure dalam saya punya exercise regimen besok, saya mau gerak badan. Wah. Thank you, Gedi. Iya. Ya, habis ini gerak semua. Habis ini olahraga dulu. Ya, oke. Saya akan buka terus. Dia punya quiz. Saya akan ganti passwordnya.
Lalu kalian nggak usah dibilang apa passwordnya untuk masuk sini. Inilah untuk masuk nanti, oke? Oke. Mana, Pak? Mana? Belum muncul, Re. Belum Telegram. muncul, Kak. Oh, Apa, Uncle? Belum saya, muncul. saya isi dia punya, saya cuma ganti password dia punya kuis, nggak bikin apa-apa. Oh, kirain munculin Emangnya mau dulu. kasih jawaban? Ya, benar aja, guys. Kak Det, itu nih emang bertemu dengan susi Det. Password kuis Iya. dari Udah mana? seru. Orang Kayaknya Indonesia Kuis juga Nadet 6. hidup penuh dengan Untuk masuk asumsi. kuis mulai jam Nggak ada. 6. Nggak ada di chat itu. Gimana, Uncle? Saya nggak chat. Dia punya password nggak berubah. Iya, maksudnya takut nanti Saya kalau kita ganti password untuk masuk DBS, bukan masuk kuis. Oh, Oh, Aduh. ya. Ini kalian kalau di kalian kalau di perahu kalian yang bilang hantu, oh bukan kote, itu dia. Aduh. Wah ini. Mantap. Jadi masih ya, yang kuis 1 ya, Kak? Tadi yang tadi, kuis berapa tadi? 1. Satu kan? 1, bukan Satu. kuis. Kalau Kuis tembus satu, sudah satu, masuk satu. DBS nanti, oke? Oke. Iya, Pak. Dan mulainya jam mulainya jam 9, we're gonna take it. Di Indonesia Apa? Barat. 9 Indonesia Barat. We're gonna take it. Timur. With Tengah. Apa take it? Take. Apa take? Ah. Wita Manado. Jam 9 Manado. Oh, take apa? Take ke sana lah. Saya mau take ini ke sana apa? Ambil. Saya mau bawa. Oh, Oh, bawa. WIB. Wi apa? Wi kita. Wiba. Wah. Oh, Pilihan Wiba. tengah ya. Barat. Barat. Oke. 9 Wiba Jakarta. mulai DBS, oke? Ya. Oke. Oke. Persis 9 Wiba mulai, oke? Itu jam Siap. 10 sini ya. Kayaknya saya mau bikin lebih rumit, 2 pertanyaan dibikin rumit sedikit aja ya. Nomor Janganlah 6 deh. Oke, 6 dan 7 oke yuk. Itulah dulu, Kak. Jangan deh. Cuma nomor 6 dan 7 aja. Kasihanlah, Kak. Gak apa-apa dirubah kalau lebih rumit yang lebih Yud bilang oke. Dirubah lebih gampang. Belum tahu Ini ada mas. 2 golongan. Oke. Udah oke. Rumitnya gampang. Oke lah, kalau kalian protes ya enggak lah, enggak usah. Bukan. Iyalah, Det. Kak, ini enggak berlaku yang 2 kelas, Golongan 2 itu. ruangan. Kak Redi Apa? kemarin bagi tuh. Alin, fokus aja dulu di sini Alin. Oh, gitu Alin. Aduh. Oh, Belum selesai Udah, Alin. Alin. Jangan dibuka Tolong lagi. Alin. Enggak, aku cuma ingatkan kok. Aduh. Betul. Nanti, Lupa nanti. nih ya. Itu aja dulu, oke? Karena nah, kemungkinan besar waktu masuk saya mau rekam Knowledge of God Part 3. Pas jam 6. Kita di sini. Aduh. 9 Wiba. Ada atau enggak ada saya buka, saya udah mulai rekam. Aduh. Guys, terbuka sekarang. Sudah terbuka guys, oke? Silakan, Oke. Oke. Oke, guys. Karena udah habis saya punya video, saya pengen bikin video. Kayaknya hidup ini bosan kalau nggak bikin video, rasanya harus bikin video terus. So I'm gonna make more videos every, morning worship kita di sini. Aduh, bikin video nih. Aduh, tapi ada video yang lain nih. Jadi exciting sekali mau bikin video. Exciting banget kan untuk luaskan kebenaran ini. Wow. Anyway, oke, sampai ketemu nanti everybody. Iya, Det. Dadah. Thank you, Kak. Thank you, Mantap. Kak. Oke. Jacqueline boleh tolong berdoa, Jacqueline? Bentar ya. Boleh dulu. Kedengaran, Kak? Alar. Aku berdoa.
Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sekali lagi kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami semua yang mau mendengarkan nasihat dan teguran dari Tuhan di pagi hari ini, di mana kami diingatkan untuk lebih lagi serius dan lebih lagi untuk mengulang-ulang apa yang setiap hari Tuhan sudah berikan sebagai makanan kami yang merupakan makanan yang kami harus makan daripada yang makan yang lain. Terima kasih Tuhan karena sarana dan wadah ini Tuhan berikan kepada kami. Sampai sekarang kami merenungkan betapa kami sangat beruntung Tuhan dengan semua yang Tuhan berikan kepada kami melalui Tuhan sudah percayakan seseorang Pak Randy, supaya kami tidak akan tertipu oleh apa yang kami baca lewat firman Tuhan, tapi kami tidak mengerti ya Tuhan, dan kami cuma dengar dari yang lain yang kami tidak bisa dapat makna dari apa yang kami dengar itu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang selanjutnya kami cuma serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana kami akan melanjutkan sebentar di BS. Biarlah kami akan terus merenungkan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami di pagi hari ini dan hari-hari yang sebelumnya. Dan sebentar di DBS itu Tuhan kami akan fokus dan kami tidak akan terlambat untuk masuk supaya tidak ada yang ketinggalan yang akan kami dengar ya Tuhan, dan akan mengalami suatu kerugian di pihak kami ya Tuhan. Kami hanya serahkan semua ke dalam tangan-Mu di sisa jam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebusan juru selamat kami, amin. Mantap. Oke, everybody, sampai ketemu ya. At 9 o'clock. Everybody. Thank you. Selamat pagi semua. Bye semua. Terima kasih. Dadah, Ibu.